Ini Nabi yang ngomong, ya, orang yang puasa itu tidak akan pernah doanya ditolak. Nah, kalau doanya di bulan Ramadan dikabul, maka banyak doa, apa saja minta. Yang jadi kebaikan buat kita, keluarga kita, kemudian rezeki kita minta. Semuanya minta, keharmonisan rumah tangga minta, kemudian kebaikan anak-anak yang soleh minta. Itu apapun yang baik minta, dunia dan akhirat. Untuk dunia dan akhirat kita minta di bulan Ramadan. Karena apa? Kadang nggak ditolak gitu sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu 'indal iftar. Bab menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh seseorang ketika berbuka puasa. Rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan kitab Sunan An-Nasa'i. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, adalah Nabi ketika berbuka puasa maka beliau membaca zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ini doanya, nanti bisa dari Allahumma laka sumtu gitu ya, dari situ tambahin ini. Nabi baca doa gitu, zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, wa batallatil uruq, dan telah lemah otot-otot, dan telah lemah otot-otot, wa sabatal ajru, dan tetap pahala, ya, balasan pahala, dan telah tetap atau telah ada balasan pahala insyaallah ta'ala. Qultu, saya berkata, kata Imam An-Nawawi, qultu, saya berkata, adh-dhama'u mahmusul akhir. Saya berkata lafaz adh-dhama'u itu mahmusul akhir, mahmus huruf akhirnya. Mahmus itu istilah ilmu bahasa ya, atau nanti ilmu iqlal namanya, dari pandangan pelajaran ilmu sorof. Mahmus itu bina ya, bina itu ada bina ajwa, pada mahmus ada mudha'af, macam-macam, 8 kalau nggak salah. Nah, mahmus itu maksudnya gini, kalimat yang huruf belakangnya ada huruf ilatnya tapi huruf hamzah, namanya binanya bina mahmus. Mahmus itu kalimat ini dibangun huruf akhirnya ada hamzahnya, disebut bina mahmus akhir, di belakang ada huruf hamzahnya di akhirnya. Terus maksur, diringkas, kan bisa ditulis begini, adh-dhama'u, jadi hamzahnya di sampingnya bukan di atas alif. Nah, itu namanya dipanjangin ya, bukan dikosong. Nah, kalau dikosor gitu, alifnya dari situ. Nah, adh-dhama itu artinya huwa al-atsyu. Dhama itu artinya haus. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum la yusidu bihim
dhama'u. Sebagaimana firman Allah, dzalika bi'annahum, demikian cerita mereka, demikianlah cerita mereka, bi'annahum, bahwasanya mereka orang Yahudi, orang-orang Yahudi mereka bercerita, la yasidu bihim ad-dhama'u, mereka tidak akan terkena rasa haus, atau rasa haus tidak menimpa mereka menurut mereka gitu. Wa inna ma dzakartu hadza wa in kana zahiran, bahwa kami menyebutkan ini, artinya kami menyebutkan lafaz ad-dhama'u, zahabat dhama'u, bahwa kami menyebutkan ini wa in kana zahiran, walaupun lafaz dhama itu zahir, kelihatan. Sengaja kami menyebutkan lafaz dhama'u dalam doanya Nabi ya, kami membahas ini itu li'anni ra'aitu man ishtabaha alaihi fatuhu hamahu mamdudan, karena saya melihat, kata Imam An-Nawawi, karena saya melihat ada orang yang ada orang yang samar atau samar membaca atau membacanya dengan kesamaran dalam bacaan, membaca kesamaran dalam bacaan dhama'u, sehingga mereka mengatakan fatuhamahu itu mereka menyangka bahwa lafaz dhama'u itu mamdudan, dibaca panjang ya, padahal qasar. Nah, karena saya melihat ada orang membaca zahabat dhama'u gitu, ada orang yang baca begitu, makanya saya jelasin di sini. Nah, itu bacanya zahabat dhama'u, zahabat dhama'u, dibaca qasar kan. Ya kalau ngaji, kalau Quran tajwid gitu ya, kalau tajwid nanti bahas masalah imdad ya, qasar, dibaca panjang, dibaca pendek, tafkhim, tarqiq, tebal baca tebal, baca tipis. Nah, kalau ngaji tajwid, kalau di dalam ilmu Quran bahasa bacaan nanti tajwid ya. Kalau dalam bahasa kalimat nanti sorof atau iqlal ya. Nanti beda-beda ya. Warwayna fi sunani Abi Dawud, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud an Mu'adz bin Zuhrah, dari Mu'adz bin Zuhrah, annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kabar kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala, adalah Nabi ketika berbuka puasa maka Nabi membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini di dalam Sunan Abi Dawud dari Mu'adz bin Zuhrah. Ini begini Nabi baca, Allahumma lakasumtu, tapi wabika amantunya nggak ada sini. Wa ala rizqika aftartu, Allahumma ya Allah lakasumtu, untukmu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Nabi doanya cakep-cakep. Kalau ada rezekinya nggak bisa buka kita. Iya nggak bisa buka puasa, tapi ada alhamdulillah. Ya. Di masjid juga banyak puasa bersama. Ya. Ada rezekinya namanya. Orang kerja juga malas ya. Bulan Ramadan yang kerja juga ogah-ogahan, apalagi yang nggak kerja. Tambah ogah-ogahan. Ya, tapi anaknya di Indonesia gitu. Tempat lain gitu, waktu daerah lain begitu. Hakadzar wa mursalan. Demikian ini ya. Doa ini, demikian doa ini telah diriwayatkan dalam hadis secara mursal. Hadis mursal itu maksudnya hadis dhaif sebetulnya. Tapi ada fakta yang menguatkannya. Warwaina fi kitab Ibn Sunni. Nah, kalau tadi Sunan Abi Dawud, sekarang kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni an Mu'adz bin Zuhrah, sama dari Mu'adz bin Zuhrah juga. Tapi kalau di kitab Sunan Ibnu Sunni, qala berkata Mu'adz bin Zuhrah,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, adalah Rasulullah ketika berbuka puasa beliau membaca alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ada lagi riwayat begini, segala puji bagi Allah yang telah menolongku maka aku berpuasa, artinya bisa berpuasa, wa razaqani fa'aftartu, dan yang telah memberikan rezeki kepadaku dan aku berbuka. Itu riwayat lain. Ini wa huwa mursalun dhaifun walakin apa, ada yashhadu lahul ladzi qablahu, ada data-data yang menguatkan juga sebetulnya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas, ada lagi kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni dari dia juga, tapi riwayatnya lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maqala, berkata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza afthara, qala, adalah Nabi ketika berbuka puasa beliau membaca Allahumma lakas sunnah wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Redaksinya begini, Allahumma ya Allah lakas sunnah, bagimu kami berpuasa, wa ala rizqika aftarna, dan atas rizkimu kami berbuka, fataqabbal minna, maka terimalah puasa kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Riwayatnya gitu. Warwaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sunan, di dalam dua kitab sunan atau sunnah, Sunan Ibnu Majah dan kitab Sunan Ibnu Sunni, an Abdullah bin Abi Malikah, dari Abdullah bin Abi Malikah, dari Abdullah bin Abi Malikah an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Umar sama Amr tulisannya sama ya tapi ya beda namanya ya, panggilannya. Kalau Abdullah bin Umar, kalau Amr ibn al-As, kalau ibn al-As Amr ya, Amr bukan Umar ya. Jadi kudu sering baca, jadi nanti tahu Amr ibn al-As sama Umar beda ya. Kalau Umar bin Khattab ada lagi Umar, Abdullah bin Umar anaknya Umar. Nah kalau ini Amr tulisannya sama, Ain Mim Ra Waw, Amr ibn al-As. Kalau kata Amr ibn al-As, kalau berkata Amr ibn al-As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Kalau hadis itu kalau sami itu pasti yaqulu ya. Kita perhatiin kalau kita belajar hadis gitu. Nanti ada kalau kalimat sami itu pasti belakangnya yaqulu. Aku mendengar Rasulullah yaqulu bersabda. Kata Nabi begini, inna lisaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Kata Amr ibn al-As begini, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa itu apa? Ada doa atau berdoa yang tidak akan pernah ditolak. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka maka dia berdoa tidak akan ditolak. Itu. Doanya tidak akan ditolak. Nah, qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, sami'tu Abdullah bin Umarin. Kata
Ibnu Abi Mulaikah, aku mendengar Abdullah bin Umar idza aftara yaqulu, ketika ia berbuka puasa maka ia membaca Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, birahmatika, dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai'in, yang meliputi segala sesuatu, antaghfirali, agar engkau mengampuni aku. Nah ini gini ya, jadi ada lagi hadis as-shaimu la turaddu da'watuhu, orang yang puasa itu doanya nggak akan ditolak ya. Jadi yakinin kayak apa kita pusingnya, kayak apa kita susahnya bulan puasa, doa ya, doa, minta rezeki mau ada aja jalan ya. Karena hadisnya gitu, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika ia berbuka maka dia berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah gitu. Atau ada lagi hadisnya lis-shaimi la turaddu da'watuhu, orang yang puasa itu tidak akan ditolak doanya. Jadi gini ya, kalau kita lihat fenomenanya itu, orang tuh tiap Ramadan tuh rezekinya beda-beda ya. Lagi ada yang kelihatannya gitu, ada berkah, lagi nggak segitu umpamanya, nggak kayak tahun kemarin, enggak, tapi cukup. Makanya nanti kalau Lebaran tuh perhatiin, tahun ini begini, itu bisa beda, nggak akan sama. Dan itu ya semua kehendak Allah yang ada, jadi ketentuannya. Tapi umpamanya tahun ini sekian, tahun ini kok nggak sekian, coba lihat berkahnya dah. Perhatiin gitu, setelah Lebaran lihat lagi, walaupun nggak sama nilainya dengan tahun kemarin, insya Allah cukup gitu. Keadaannya semua membuat cukup gitu. Lah gimana keadaannya, pokoknya cukup insya Allah. Dan memang kalau sudah selesai itu kita udah nggak ngomongin itu lagi gitu. Maksudnya kalau udah rapi Lebaran ya udah, maksudnya Lebaran nggak usah lama, 2 hari juga udah nggak ada orang pikiran ke situ kan. Nah, ini soal rezeki ya, ketika artinya doa yang dipanjatkan begitu ya. Makanya doa jangan rezeki aja, apa aja Ramadan itu dia apalah artinya rezeki kalau udah ya pada sakit, apalah artinya minta rezeki bulan Ramadan, berantem mulu ya, mau bini kagak enak juga ya kan, ribet aja gitu. Iya, minta rukun juga harus ya. Nah, iya. Ramadan mah susah. Kita tahu aja kalau duit udah iya tenang dianya, kalah gitu, terus nurut ya. Tapi itu kalau kita jadikan satu senjata, suatu saat kita nggak punya, bahaya itu ya. Artinya bagaimana menciptakan suasana harmonis, kebahagiaan itu ada dan tiada gitu. Artinya lagi ada ya kita syukurin, lagi nggak ada juga kita syukurin juga, kita nikmatin gitu. Iya syukurin, syukur loh punya duit, bukan begitu sebenarnya mah. Ya benar sih, benar juga, cuma ngomongnya aja begitu, oh syukurin loh punya duit, cuma ngomong begitu, enggak syukurin nggak punya duit. Iya berarti kita suruh syukur gitu. Cuma ngomongnya aja gitu. Sebetulnya Pak, iya, sebab kalau kita nanti seperti itu maka hasilnya juga iya. Kalau lagi sebenarnya bukan nggak ada ya, ada, cuman barangkali nggak biasa gitu, biasa sekian, biasa segini gitu doang ya. Dibilangin orang Ramadan ya elan kalau nggak suduknya kadang dagang kadang kagak
Ya artinya semuanya nggak ada yang kekal gitu, nggak ada yang begitu aja, enggak, semuanya mengalami perubahan. Ya, semua mengalami perubahan. Ya hidup kita, keadaan kita. Gitu. Jadi sama orang dagang juga begitu. Jangan merasa nyaman. Ya, lagi susah, kondisi biasa bisa maju. Semua akan berubah. Ya, orang yang udah maju juga hati-hati karena bisa bangkrut ya. Keadaan mana kita tahu. Coba kayak kemarin corona berubah, kan semuanya. Di luar dugaan orang-orang. Tapi buahnya sekarang apa hasilnya? Ya yang pintar bisa. Artinya apa? Ya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya nggak pintar juga bisa, hidup kita sama aja. Artinya bagaimana kitanya? Itu kan keadaan yang dibuat oleh ya Allah, takdirin begitu. Ya di dunianya banyak permainan atau monopoli ekonomi ya. Politik juga kan ngaruh banget itu. Ya, politik dengan ekonomi itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Makanya setiap apapun ganti pemimpin pasti ganti kebijakan. Ada perubahan dalam beberapa sektor dan itu udah pasti ya, udah pasti. Ya nggak akan tetap. Itu gitu. Ya selama perubahan itu baik, kemudian kemaslahatan untuk masyarakat, umat, ya kan jadi kebaikan. Tapi kalau memberatkan dan sebagainya, ya, walaupun kadang kebijakan itu kadang-kadang menjadikan enak bagi sebagian orang, kadang-kadang juga iya nggak enak sebagai menggusur posisi enak sebagian orang gitu. Itu biasa ya, artinya kita menilai itu biasa, itu dampaknya juga akan kita rasakan. Sama alam juga begitu, kadang-kadang membuat lancar sebagian orang, membuat ya iya tukang es dah modelnya, kan alam itu begitu panas girang banget ya. Begitu musim hujan kan sekutang yang hangat-hangat gitu ya. Kang es telepon aja bininya, pulang bang, ngapain di situ loh? Ya pulang kampung nah. Hujan dagang. Itu tetap habis nih, ya habis malah lu jangan teman. Terus kita kagak. Kalau pakai tenang aja, penting cair neng. Ya ini kan bukan buatan manusia, dia alam pun kadang-kadang dampaknya bisa dirasakan baik oleh sebagian orang dan juga bisa dirasakan tidak baik, tapi yang nggak melulu gitu ya. Ya musim hujan tetap ada panasnya gitu ya. Gitu. Artinya memang begitu. Jadi manusia bisa beradaptasi dengan keadaan kayak kita nih semua begitu mengikuti. Itu dunianya begitu. Ya kan yang paling benar mah kita syukur, udah nggak ada lagi ya. Iya kalau nggak syukur mau apa, bunuh diri ya, orang-orang barat sana. Kenapa? Mereka mengandalkan akalnya, jadi sesuatu yang kira-kira nanti hasil yang nggak sesuai dengan yang dia inginkan kan begitu. Jadi nggak ada imannya gitu jadinya. Iya padahal kita mikir yang Allah berikan ke kita tuh sekian tahun udah luar biasa banyaknya. Susahnya berapa sih, berapa lama sih? Nah gitu, makanya syukur. Itu jadi hikmah buat kita, jadi ilmu buat kita, menguatkan mental kita hidup kan gitu ya. Iya. Jadi nggak usah, jangan berputus asa gitu. Nah gitu. Jadi yang bisa kita katakan bahwa dari keterangan ini setiap Ramadan ini Nabi yang ngomong, ya. Orang yang puasa itu tidak akan pernah doanya ditolak. Nah, kalau doanya di bulan Ramadan dikabul, maka banyak doa apa saja minta. Yang jadi kebaikan buat kita, keluarga kita, kemudian rezeki kita minta.
semuanya minta keharmonisan rumah tangga, minta kemudian kebaikan anak-anak yang soleh, minta itu apapun yang baik minta, dunia dan akhirat. Untuk dunia dan akhirat kita minta di bulan Ramadan, karena apa? Kadang nggak ditolak gitu sama Allah. Kemudian apa? Babu ma yaqulu idza aftara 'inda qaumin. Ini buka puasa bersama ada doanya ya, gitu. Ada doanya tersendiri. Gitu. Makanya ada istilah buka puasa bersama. Ya karena dasarnya dari sini juga bisa ya. Gini ya. Bab menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh seorang ketika dia berbuka puasa bersama dengan kaum atau orang lain. Nah, itu kan buka puasa bersama ya, istilahnya gitu. Jadi kalau ada implementasi dari hadis ini, ada istilah buka puasa bersama, itu udah anunya ya, udah implementasinya dari hadis ini. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa ghairihi. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan yang lainnya bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Nabi datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Ini Nabi main gitu ceritanya, bulan Ramadan sore. Nabi datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zabibin. Nabi datang membawa roti dan minyak zabib. Zabib itu anggur rasanya, minyak anggur, minyak zabib. Nabi bawa makanan buat berbuka gitu. Datang main ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Fa'akala, lalu Nabi makan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, afdharu indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaihimul malaikah. Ya, Nabi bilang begini. Ini termasuk seperti doa ya gitu. Nabi katakan apa? Afdharu indakumus shaimun, telah berbuka pada kalian orang-orang yang berpuasa. Telah berbuka puasa pada kalian orang-orang yang berbuka puasa. Wa ka'akala ta'amakumul abrar, dan orang-orang yang baik telah memakan makananmu gitu. Orang-orang yang baik telah memakan makananmu. Wa shallat alaihimul malaikah, dan para malaikat telah mendoakan sholawat atau mendoakan kebaikan kepada kalian. Alaikum ya. Wa shallat alaikumul malaikah, itu apa? Iya, alaikum. Para malaikat membacakan apa? Sholawat dari malaikat itu isinya ampunan ya, memohonkan ampunan kepada Allah buat kita nih. Siapa? Orang yang buka puasa bersama. Jangan salah ya, orang buka puasa bersama itu didoain malaikat itu. Doanya apa? Doanya, sholawatnya malaikat kepada kita adalah permohonan ampunan. Jadi buka puasa itu nggak sembarangan doain malaikat. Nabi ngomong begini nih. Jadi buka puasa itu Nabi bilangnya begitu. Nabi buka puasa berdua sama Sa'ad bin. Mungkin ada redaksi lain, banyak orangnya ya nggak berdua. Di sini Nabi datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah bawa makanan, kemudian Nabi makan, bawa roti, ngajak makan gitu. Terus Nabi bilang apa? Afthara indakumus shaimun, orang-orang yang berpuasa telah berbuka puasa padamu. Terus orang-orang yang baik telah makan makananmu. Kita nyediain makanan kan, dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Orang-orang yang baik, al-abrar itu orang-orang bagus. Orang-orang yang baik yang bagus telah makan makananmu, dan malaikat telah membacakan sholawat untukmu. Artinya apa? Memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Jadi buka puasa bersama itu bukan sekedar buka-buka aja, itu didoain malaikat.
Ya sama juga kita makan bareng sama keluarga sama ya. Karena kan kita bisa jadi makan juga kadang nggak bareng ya. Jadi makan di mana, kita makan di mana. Ya. Ya makan jam sekian, kita makan jam sekian. Lagi orang kerja siang kagak pulang. Ya, ada yang pulang makan, ada yang enggak. Ya sendiri, kita makan sendiri. Ya kadang kita belum makan juga udah makan, kadang juga udah makan kita belum, kadang kita udah makan juga belum. Tapi kalau Ramadan kan enggak ya. Ya memang ditungguin satu aja. Gitu. Itu doang tuh yang ditungguin. Ya. Nah, kenapa ditungguin? Iya karena lis-shaimi farhatani. Farhatun lil muftiri atau lil muftiri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu dapat dua kegembiraan. Gembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Jadi azan dia mah ditungguin karena girang kita. Ya, senang. Ya mau doyan, mau kagak, mau enak, mau kagak makan. Tetap kalau maghrib ya emang gila senangnya ada ya. Gitu. Lagi enak makan, tapi kan bisa ngopi, bisa ngerokok ya. Yang lain-lainnya. Kalau siang tadi kan nggak boleh. Gitu. Makanya kalau belum puasa beli beduk. Sekolahin diri. Iya, azan ada yang bareng lah gitu. Kita kuat kadang-kadang azan TV gitu. Orang-orang jarang nonton TV. TV banyak, jam ada apa ada, tetap aja. Ya. Iya nggak sama. Yang kedua apa? Kita mau buka kadang takut. TV kita setelah ini udah azan, ini belum. Kadang sisi berapa detik gitu ya, berapa menit, ada menitannya lagi. Itu gara-gara iklan kan anak brengsek. Kita menantikan azan maghrib, iklan. Iya kalau belum habis kan belum azan. Iklannya 2 menit lagi, padahal 1 menit lagi azan. Kan kelewat 1 menit. Karena kita nggak percaya deh, mungkin di masjidnya ntar ada orang bocah aja. Mendingan begitu daripada kita bismillah baru azan, kan malah bahaya ya. Biarin telat-telat dikit azan, padahal TV udah azan, nggak nungguin di masjid aja. Kan dia juga di masjid azan karena udah di TV udah azan gitu ya. Ya ada telatnya berarti udah masuk ya. Karena kalau di mana-mana apalagi ngeliat langit, gelap, wajar belum sih, udah gelap. Ya kalau mobil lagi di jalan di sawah nggak kedengaran. Ajar enggak di kota kadang-kadang begitu, kebuatan rame ya. Kalau ajar nggak kedengaran. Ya telat-telat ini, gua 6:30 sih. Oh 6:30 berarti udah enak makan, minum buru-buru. Gitu. Jadi buru-buru segera berbuka itu kan disunahkan. Ya kalau kita nggak yakin ya biar tunggu aja dulu. Gitu, karena kan kondisinya gitu. Jamnya tuh kan ada. Nah tahun ini, tahun kemarin itu sama ya. Dulu kan kita kalau Ramadan banyak tuh kertas-kertas. Ya imsaki ya. Jadwal sekarang nggak ada sekali tuh. Elah di grup yang ngirim cuma 1, kita simpen itu. Iya coba, ingat gak tahun kemarin? Sampai dikit banget orang. Iya. Itu coba dah. Akhirnya nggak ada yang nyetak. Sekarang udah zaman HP. Wah, kalau nggak ada bingung juga kita. Ya buktinya kemarin tuh nggak ada sekali. Iya itu terasa kemarin. Ya kalau nggak ada sekali nungguin azan aja udah di masjid sholat. Ya, imsak jam berapa ya? Habis sahur udah 3:30 mepet makan rapi, minum, ngerokok. Rokok dapat 2 isepan berak. Kabur kamar mandi kan kita tutup kamar mandi. Kedengeran aja, rokok aja. Sebegitu kita keluar, hayalah sholat. Berarti dari tadi udah Allah Akbar, udah dari awal kan. Buktinya kita keluar udah hayalah sholat. Jangan-jangan udah dari tadi Allah Akbar ya, udah jam berapa Allah Akbar, udah hayalah sholat. Waduh. Kadang begitu ya. Ini perangkalan begitu. Allah Akbar bos itu kedengeran ya. Untungnya rumah dekat masjid begitu.
rokoknya begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu megang rokok kayak megang petasan, takut meleduk lah. Iya, buangnya sampai gitu kaget gitu. Ya kan imsak dilabrak terus. Imsak itu waktu menahan, menjaga untuk tidak makan dan saya memang rokok, makan udah, minum udah. Iya aja. Ya coba apa? Imsak kan apa? Menahan untuk tidak makan dan saya memang rokok. Bisa aja lo, ya emang begitu. Makanya itu ya, kalau habis sahur itu, kadang-kadang ngeliat jam mulu, kan sahur ngerokok ngeliat jam mulu, makanya rokok jadi nggak nikmat, jam mulu kita lihat. Kalau minggu-minggu pertama kedua sih masih ada orang selawatan kadang-kadang. Udah minggu keempat, seminggu lagi lebaran, hujan mulu. Itu kadang-kadang nggak ada orang ke masjid. Ya, apalagi baca yang ngabuduk udah minta THR, ya. Udah nggak jelas dah tuh imsak wajan. Atau ajan aja gitu, atau ajan aja. Siangan lagi. Sahur dok siangnya jadi Indomie ya. Wah, cetek. Bubunya aroin, mangkok ambil, angkat, mas bagus diaduk aja, baru diaduk, itu masih panas itu juga, udah tidak aja liatin, ya. Siapa? Biasanya yang begitu tuh yang bininya nginep belum puasa. Repotnya, gak jelas orang makan itu, tidur aja lagi. Saya mau desain subuh, nggak ada yang sahur, 12 nggak sahur. Itu ya, jadi ada istilah kita. Jadi buka puasa bersama itu satu kegiatan yang tanpa kita sadari Nabi itu juga berbuka puasa bersama ya, datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah, bawa roti, Nabi bawa roti, bawa makanan, terus makan, buka puasa bareng. Terus Nabi bilang apa? Aftara indakumus sha'imun, telah orang-orang yang berpuasa telah berbuka kepadamu, kemudian wa akala ta'amakumul abrar, dan orang-orang yang baik telah memakan makanan. Makanya nyediain makan buat orang buka puasa itu pahalanya gede banget. Jadi kita puasa ada pahala, orang lain kan puasa ada pahala, itu kita sediain buka puasanya, pahalanya dia ambil sama kita juga, tapi dia nggak kurang pahalanya. Bahwa pahalanya 10, kita dapat juga 10 karena kita nyediain makan. Udah, ente jangan pulang, buka di sini aja. Buka nih, kita beliin ya es, kita beliin air, kita beliin inian, makanan ringan. Pinter banget loh, ya kata, mau apa? Lu yang dapat pahala, gua kagak itu. Kita dapat pahala 2, pahala kita 10, pahala kita puasa dapat 10. Kita sediain makan, pahala dapat lagi 10. Dari orang itu yang kita kasih makan, dia juga dapat 10. Tapi dia dapat 10, kita dapat 20. 20.000 modalnya gorengan, ya. Air pada tuh, mumpung ya. Ini mah buru-buru orang duit 20.000, yang ada dia ke masjid. Ikut, ya ngabisin makanan. Kalau nyamin, kita orang maya. Ya kita hidup udah susah banget, jangan sampai pahala juga susah gitu maksudnya. Hidup kita susah, pahala jangan sampai susah. Jadi 10.000 beli bawah, nah antrennya ke masjid. Gimana ada orang buka, dapat pahala. Nah kalau beli gorengan 20.000, umpama dapat 15 biji,
kebetulan gorengan kita yang dimakan satu-satu sampai 15 orang kan lumayan ya. Kalau kita kalkulasi satu gorengan 10 pahala kan 150, punya kita 10 jawabannya itu. Ya, jadi susah duit tapi jangan sampai susah pahala. Artinya ya nggak kudu besar kita memberi gitu ya. Yang udah biasa mampir sih, soalnya mampirnya enak, masjidnya ada buka puasa bersamanya, tajilnya banyak, itu juga bagian makan. Tapi kita syukurin juga ada yang makan ya kan? Udah kalau nggak ada yang makan, apa dapat 10? Beli bawang 20 biji seplastik, nggak ada yang orang buat makan nggak ada. Lemparin ke kucing makan, woi asain lo makanya kemarin lo pelit banget, gue mau kucing nggak ada pahalanya lo. Tuh dari pagi udah makan tuh lah, makan apa aja. Nanti menpuan dong, gak doyan, ya ada kucing. Iya, jadi apa? Ada orang yang berbuka, kita syukurin juga. Karena apa? Makanan kita ada yang makan. Kalau nggak ada juga kita repot gitu. Oh, bisanya buka doang, apa beliin, ya bagus juga. Jarang nggak ada, masih ada orang yang berbuka puasa. Masih bungkus, bayang, yo makan, mau sholat, belum makan. Dimasukin ke dalam masjid, taruh pinggiran pintu, begitu habis saat hilang nasinya. Ada yang main. Nasi gue boleh ngerebut hilang. Ya kalau kata orang yang datang semuanya ada nasi nih, ya ambil aja. Karena dia naruhnya nasi doang, nggak ada barengannya. Coba taruhin dompet di situ. Insya Allah dompetnya hilang. Hasil itu kan dalam dompet ada 200. Cukup buat 10 bungkus. Nah, gitu. Kemudian satu lagi warwaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni dari Anas. Qala berkata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaumin da'a lahum faqala aftara indakum shaimun ila akhirih. Nah ini yang dari riwayat Ibnu Sunni, riwayat dari Anas ya. Anas juga mengatakan begini, adalah Nabi ketika berbuka puasa bersama dengan kaum ya, atau orang lain, maka Nabi mendoakan kaum itu. Nabi mendoakan kaum itu, faqala, Nabi membaca mengatakan aftara indakumus shaimun. Baca doa ini sama yang di atas, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Itu. Jadi makanan kita dimakan oleh orang-orang yang baik, orang soleh gitu, orang benar. Enggak, orang puasa itu orang baik ya. Banyak kan orang nggak puasa, makanan taruh di masjid, kolak taruh di masjid, air aqua taruh di masjid, nasi padang, nasi bungkus taruh di masjid, banyak lah pokoknya, kue lagi. Ya, khusus yang makannya tukang parkir, itu juga nggak ada yang puasa tukang parkir. Itu kan namanya bukan al-abror dia. Abror itu orang-orang yang baik. Jadi orang nggak puasa Ramadan, nggak puasa, ketahuan wajib puasa, kok mereka nggak puasa, bukan orang-orang baik. Ya. Itu. Ya, kalau dia nggak puasa, kemudian lapar, dia pengen makan, ada mungkin pahalanya ya. Tapi kalau dia puasa kan tambah banyak pahalanya. Jadi sekali-sekali lah kita, jangan orang yang suka nyari tajil, tapi memberi tajil gitu. Jadi supaya apa? Walaupun kita punya sedikit, artinya apa? Supaya kita bisa dapat pahala. Jangan sampai miskin harta, miskin pahala juga ya. Paling enggak apa yang kita punya sedikit kita beri. Nah kalau kita biasain begitu bisa ya, insya Allah bisa. Di gorengan yang buat di rumah 20.000, ada 30.000, belilah 30.000. Yang 10.000 kita bawa pulang, yang 20.000 iya kita kan nggak terbalik. Yang 20.000 kita bawa pulang, yang 10.000 kita taruh di masjid. Kagak habis padahal itu kita makan. Nah gitu ya. Emang rasanya adanya, rasanya. Kita tuh tinggal dekat masjid juga begitu, banyak yang bawain, rasa pengen ngambilnya ada juga, walaupun kadang kita nyesal kan.
Ada yang manusia. Kita mesti kita mikir kan. Kalau kita orang nyumbang kita ngambil, kita juga bahasa ya. Kita ngambil. Artinya orang kan dapat pahala. Kenapa kita nggak berpikir kita yang ngasih, kemudian kita dapat pahala kita? Nah, gitu. Kalau kita mikir begitu ya, maka kita nggak jadi sering-sering ngambil ya. Di rumah juga ada masakan banyak, ngapa ngambil di situ? Ya, emang begitu ya kalau yang gratisan. Jangan. Hawanya gitu. Ya, berarti kan kita bersifat ganda. Ya. Naruh juga, ambil juga. Di suatu saat kita jadi orang yang miskin pahala, suatu saat kita jadi orang yang kaya pahala. Artinya kita bisa memberi dan pahala. Ya. Tapi kebanyakan sih miskin pahala. Ya. Jalan mau maghrib lewat masjid ada tahajud nih. Iya ambil. Ini coba aja pulang aja. Woi kemana lo pulang lah? Belum bawa itu kolak 2 biji. Di rumah bini beli kolak 2 bos. Kita makan yang ono. Boleh bini beli. Ini kita boleh bawa. Giraknya mana? Di masjid ini gua pulang kolak 2. Ini ada kolak 2. Jadi makan dah. Berkah tuh seakan-akan kata kita ya berkah ya. Berkah apa sih nggak habis? Basi malah dibuang. Berkah dari mana? Ya. Serakah namanya itu bukan berkah. Ngaruh. Nah, itu orang ada kolak ngapain mau pulang dari masjid? Mana gue tahu lu beli kolak. Udah bisa masuk aja mau pulang kolak dari masjid. Ya pulang kagak ada kolak. Kagak ada yang kagak. Bosan deh. Cuma saya buka puasa di masjid aja kalau begini. Babu ma yad'u bihi idza shadafa lailatul qadr. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.